Shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Bertemu sekali lagi di dalam program Randau Kehidupan yang mana membawa maksud perbincangan, pertukaran pendapat di antara satu sama lain. Saya bergembira hari ini, saya ditemani dengan 3 orang sahabat, yaitu yang pertama Dr. Gerard, salah seorang lecturer di Fakulti Kependetaan Asia Pacific International University. Dan juga kita ada Pastor Brian, terima kasih Pastor Brian, bersama-sama dengan kami. Dan juga kita ada Pastor Minsun, seorang penuntut pelajar jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Dan bersama dengan saya juga sebagai moderator, Pastor Ferenly Justin. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ataupun perkongsian pendapat pada hari ini, saya ingin sekali mengajak kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Kita minta Pastor Dr. Gerard untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga, kami bersedia untuk mendengar didikan Tuhan melalui perbincangan sekolah Sabat pada hari ini. Biarlah Roh Tuhan memimpin kami pada segala kebenaran. Biarlah Tuhan memimpin, membuka hati dan fikiran mereka yang mendengar, agar kami sama-sama boleh mendapat faedah daripada pembelajaran ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Ya, tajuk perbahasan yang akan mungkin kita bincangkan pada hari ini adalah mengenai keluarga. Saya percaya ketiga-tiga rekan ini sudah berkeluarga. Saya belum lagi. Ya. Dan kita melihat di dalam Alkitab bahwa sejak awal orang Israel sangat menitik beratkan pendidikan itu, ataupun didikan, perhatian kepada anak-anak mereka, di mana mereka diajar coba untuk mengajar anak-anak mereka mengenai kebaikan dan kebesaran Tuhan, seperti mana yang dinyatakan dalam hukum dan dinyatakan dalam sejarah Israel. Dan kita melihat juga satu perintah di dalam Amsal 1 ayat 8, saya bacakan di sini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi kita boleh melihat di sini, di dalam sistem kekeluargaan ini, bagaimana kita boleh meningkatkan kehidupan rohani kita. Apa kaitan Alkitab dan juga sistem kekeluargaan ini? Bagaimana dia boleh membantu kita untuk bertumbuh dalam kerohanian? Mungkin Dr. Gerard. Keluarga yang menitik beratkan firman Tuhan akan dituntun oleh firman Tuhan itu sendiri. Bila ibu bapa menitik beratkan firman Tuhan dari segi pembelajaran, pembacaan dan sebagainya, mereka akan mendapat kebijaksanaan ataupun hikmat daripada Tuhan bagaimana untuk memberikan warisan ataupun memberikan satu yang berguna kepada generasi yang seterusnya. Sebab apabila kita melihat apa yang dinyatakan oleh Alkitab, anak-anak ini perlu dididik, dan didikan itu perlulah berulang-ulang, sebab mereka tidak boleh, seperti yang kita tahu, anak tidak boleh mempelajari dalam satu kali sahaja, dan mereka berulang-ulang, dan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan dinyatakan di sana berulang-ulang. Ya, terima kasih Dr. Gerard. Saya rasa konsep kekeluargaan itu juga begitu unik. Kalau kita kembali kepada randau pertama kita pada minggu lepas, kita melihat bahwa konsep keluarga itu sudah pun ditubuhkan di Taman Eden, di antara suami dan istri dan ayahanda mereka, Bapa Surgawi kita, Tuhan sendiri. Dan di sanalah peranan yang perlu dimainkan oleh setiap ahli dalam keluarga ini, di mana seorang bapa, Tuhan pencipta, menjadi guru besar, dan kedua-dua mereka menjadi pelajar di Taman Eden melalui pembelajaran alami semula jadi. Dan dalam konteks keluarga selepas Taman Eden itu, sekarang ini kepercayaan untuk menjadi guru atau pendidik itu diberikan kepada ibu bapa. Dalam konteks ini Adam dan Hawa
kepada anak-anak mereka, dan kita akan pelajari bagaimana bentuk didikan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Dan dalam rumah tangga kita Kristen saat ini pun ini merupakan satu panggilan yang saya percaya sangat tinggi, ya, karena peranan sebagai guru itu dia bermula daripada Tuhan. Ya, peranan untuk mencipta. Tuhan mencipta dan dia berikan kepada kita kuasa untuk procreate, ya, di mana kita juga mengambil peranan untuk mencipta anak-anak kita melalui pernikahan. Dan kita ini sebenarnya mencerminkan ataupun memantulkan peranan yang telah diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan itu merupakan bagi saya dalam keluarga sangat tinggi panggilan sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, sebagai guru untuk memulakan sekolah kecil, sekolah pertama, sekolah asas bagi anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan ini. Ya, terima kasih. Bagaimana Pastor Minsun? Saya tertarik dengan satu kata yang dibicarakan oleh Dr. Gerard tadi tentang perkara mendidik secara berulang-ulang. Mengapa proses berulang-ulang ini perlu? Saya pikir kalau kita mempelajari sesuatu, kalau hanya sekali pintas dalam pikiran kita, mudah untuk dilupakan. Apalagi anak yang masih lagi kecil. Sedangkan yang kita sudah dewasa pun, kita mempunyai kelemahan untuk mengingatkan. Dan konsep untuk pengulangan ini penting untuk anak itu supaya dia lebih mengingatkan. Karena dia mempunyai kelemahan untuk melupakan dan mengabaikan. Sebab itu sebagai ibu bapa, peranan kita adalah mengulang-ulang. Dan jangan kita merasa bosan dengan memberi didikan yang sama. Karena itu boleh memperbetul dan memimpin anak itu kepada arah yang lebih baik. Terima kasih Pastor Minsun. Kita melihat bahwa ibu bapa mempunyai peranan yang begitu besar di dalam keluarga ini, di dalam proses pendidikan, terutamanya sekali kepada anak-anak. Dan telah disentuh tadi kita lihat, ia berlaku bukan sekali, tetapi perlu dilakukan berulang-ulang kali. Saya pernah mendengar cerita seorang anak kecil yang hampir memalukan orang yang lebih dewasa daripadanya ketika mereka sedang makan. Orang yang dewasa ini terlalu lapar, mereka lapar, duduk saja di meja kan, langsung mahu menjama. Tiba-tiba mereka melihat anak kecil sedang berdoa. Dan ini adalah satu contoh bagaimana ibu bapa itu berjaya mendidik, menanamkan satu sifat yang baik di dalam diri anak kecil itu. Dan ini seharusnya berlaku. Dan saya percaya ini bukanlah hanya sekali ibu bapa itu lakukan. Nah, kita melihat pendidikan Kristen adalah komitmen untuk mendidik keluarga dan juga anggota mengenai doktrin, penyembahan, pengajaran persekutuan, penginjilan dan juga pelayanan. Dan kita melihat bahwa rumah adalah tempat untuk kita melayani, ya. Rumah adalah tempat untuk kita melayani ahli keluarga dan memberitakan mengenai kasih dan juga janji Tuhan. Dan saya teringat Ellen G. White juga mengatakan, ya, tempat yang paling baik untuk memulakan pendidikan adalah daripada rumah sendiri. Ya, itu adalah tempat pertama yang baik. Dan saya percaya di dalam pemikiran saudara-saudari juga mungkin ada yang bertanyakan apabila menyentuh hal pendidikan ini, bagaimana ibu bapa Yesus mendidik Yesus sewaktu dia kecil. Mungkin kita ada persoalan seperti itu. Bagaimana Yesus telah menerima pendidikan daripada kedua orang tuanya ketika dia masih kecil. Mungkin kita punya rakan-rakan boleh kongsikan. Saya ingin kembali kepada sekolah sebagai institusi pendidikan yang pertama. Bukan sekolah, rumah tangga. Dan ini sangat penting karena pada awal pertumbuhan anak-anak itu usia-usia yang begitu vital, yang begitu penting itu dalam pertumbuhan mereka, sehingga mereka rasa bersedia untuk
melanjutkan pendidikan mereka itu di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah dan seterusnya ke university. Tetapi pertumbuhan asas, ya, the basics of education yang mereka terima adalah sangat getir dan sangat penting dilakukan dengan begitu sempurna dan menyeluruh pada usia-usia mereka membesar, terutama sekali 2, 3, 4, 5 tahun umur mereka. Dan saya lihat inilah peranan ibu bapa ini supaya tidak mengabaikan tanggung jawab tersebut. Karena kebanyakan di antara kita yang begitu sibuk dengan pekerjaan dan tugas harian kita, kadang-kadang kecenderungan kita adalah untuk mungkin menunggu sehingga mereka Dewasa. pergi ke tadika, ya, ataupun taska. Nah, di sanalah nanti mereka akan belajar. Mengharapkan. Mengharapkan kepada ibu guru-guru. Tetapi itulah saya rasa tanggung jawab yang begitu penting bagi kita. Bukan bermaksud kita harus mengajarkan mereka tentang intelektual sahaja semata-mata, tetapi attitude, ya, perwatakan itu yang penting. Karena perwatakan itulah yang mereka akan bawakan ke sekolah rendah, menengah dan juga university yang akan membolehkan mereka untuk cope, untuk berdaya tahan, untuk boleh adapt ataupun menerima didikan-didikan formal yang selanjutnya. Jadi pendidikan Kristen ini dalam konteks kita menurut Alkitab dan juga model daripada Taman Eden begitu sistematik. Dia bermula di rumah, kemudian dia diteruskan di sekolah yang paling ideal adalah sekolah Kristen, ya. Dan sekolah Kristen ini kita percaya akan menggunakan silabus ataupun kurikulum Kristen yang pastinya merupakan kesinambungan daripada apa yang mereka pelajari di rumah. Dan seterusnya sekolah yang ketiga adalah gereja. Nah, jadi ini kita lihat sangat holistik, sangat sistematik dan begitu menyeluruh. Dari rumah tangga, ibu bapa, kepada sekolah Kristen, ibu bapa, guru-guru, dan kemudiannya nanti dilanjutkan ke university Kristen, dan seterusnya di dalam gereja peranan pendeta, ketua-ketua gereja, pimpinan gereja, dan anggota-anggota lain yang lebih dewasa. Jadi begitu sistematik. Dan inilah kebaikan pendidikan Kristen ini. Daripada pendapat pastor tadi, kita boleh simpulkan bahwa yang paling penting sebenarnya bermula daripada rumah. Yes. Dan apabila dia keluar daripada rumah nanti, orang-orang di sekeliling itu yang akan membantu bagaimana dia develop perangai, tabiat semua. Tetapi yang paling penting sekali daripada rumah itu sendiri. Nah, saya kembali lagi kepada mengenai Yesus. Ya, bagaimana kita melihat di dalam, saya ingin mungkin kalau kita ada Alkitab dan juga rekan-rekan yang menonton, kita lihat dalam Lukas 2, ya, Lukas 2 ayat 41 sehingga 50. Ini cerita, ya, cerita bagaimana ketika Yesus berumur 12 tahun dicari. Kalau kamu ingat cerita itu, ya, dia dicari oleh siapa? Orang tuanya. Karena dia tidak kelihatan dengan rombongan-rombongannya pada waktu itu. Dan kalau kita melihat flow cerita itu sehingga ayat yang ke-50, di mana Yesus ketika itu dia berada di rumah ibadat. Nah, kita melihat juga secara singkatnya, ya, ibu bapak Yesus ini, Maria dan Yusuf, adalah orang-orang yang setia, yang berusaha untuk hidup mematuhi perintah ataupun firman Tuhan. Ya, mereka menunjukkan bahwa mereka ini adalah contoh yang baik kepada Yesus. Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi mereka masih coba menjalankan tanggung jawab mereka itu sebagai ibu bapa. Ya. Dan mungkin Pastor Dr. Gerard ada tambahan ulasan sedikit mengenai hal itu. Ya, kita tahu bahwa kedua-dua ibu bapa ini sangat setia kepada Tuhan. Dan sebagai orang Israel, Yahudi pada zaman itu, mereka memahami sesuatu. Sebab Musa sudah mengatakan dalam Ulangan 6, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan disebut hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Dan dia katakan, hal ini harus kamu beritahu. Maksudnya bukan sahaja mengasihi itu adalah rumusan daripada semua hukum Tuhan dan semua yang disebut oleh Musa di sana. Hal ini haruslah kamu berikan ataupun
didik anak kamu untuk mengetahui ini. Dan dia katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Yes. Yesus melalui itu. Saya percaya Yesus melalui itu sebab kedua ibu bapa ini sangat-sangat ibu bapa yang baik, dan kita melihat hint dalam cerita tersebut di mana Yesus apabila dia ditanya, di mana kamu? Yesus sendiri mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Yeah. Bukankah kamu kamu tidak tahukah bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bagaimana Yesus tahu itu? Kalau bukan melalui didikan ataupun bagaimana firman Tuhan, Taurat itu diolah oleh ibu bapaknya. So, terima kasih Dr. Gerard. So, Pastor Minson, mungkin ada pendapat mengenai hal ini. Apakah ada hukuman apabila orang tua itu gagal dalam mendidik anak-anak mereka, terutamanya dalam, mungkin kita boleh bicarakan dalam hal kekristenan ataupun spiritual? Saya percaya tidak ada hukuman yang dikeluarkan oleh mana-mana undang-undang, tetapi hukumannya adalah kita akan memikul kesan atau melihat kesan daripada didikan kita kepada anak sejak pada mula dan awal. Kalau kita tidak memberikan advice ataupun nasihat di awal permulaan kehidupan mereka, dan kita membiarkan mereka dengan cara hidup yang tidak baik, di hujung nanti kita akan menuai keburukan kesan daripada apa yang kita abaikan. Saya pikir itu satu hukuman yang berat sebenarnya kepada jiwa kita. Walaupun tidak ada orang lain pergi menghukum kita dengan secara fisikal, tapi kita akan dihukum oleh pikiran kita sendiri. Dan Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita karena kita tidak menyempurnakan sebaik mungkin peranan kita. Kita tidak mungkin sempurna dalam banyak perkara, tapi sekurang-kurangnya kita mencoba sejauh mana yang kita mampu. Saya tertarik apabila kita melihat kepada Lukas pasal yang kedua ini, karena inilah saya percaya satu-satunya rekod yang menyatakan tentang proses pertumbuhan Yesus sebagai anak-anak, sebagai kanak-kanak, dan diulang sebanyak 2 kali dalam ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dia dikasihi oleh Allah dan dia dikasihi oleh sesama manusia. So inilah yang Dr. Gerard katakan sebagai pendidikan yang holistik. Dia bertumbuh bukan sahaja dari segi fisikal, tubuh badannya, daripada pemakanan yang sehat, tumbuh meninggi dan tumbuh melebar. Tetapi dia bertumbuh secara fisikal, dia bertumbuh dalam hikmat, intelek, pengetahuan, dan Maria dan Yusuf tahu peranan mereka sebagai guru untuk mendidik menggunakan Taurat mungkin, pembacaan kitab dan sebagainya, supaya dia kekal dalam pertumbuhan intelek itu, dan dia dikasihi Tuhan, pertumbuhan spiritual, kerohanian, dan dia dikasihi manusia, pertumbuhan sosial, di mana semua orang yang melihat ataupun bertemu dengan dia, mengenalnya, mereka sangat mengasihi. Ada daya tarikan yang ada dicerminkan oleh Yesus sewaktu dia masih kanak-kanak dan dia terus bertumbuh. Dan ulangan tadi yang berulang-ulang itu sebenarnya sangat membosankan bagi anak-anak ini. Tetapi itulah tugas kita, dan jangan jemu-jemu. Saya satu perkataan yang saya ingin sebutkan, dan perkataan ini begitu menarik. Perkataan ini adalah warisan, dan warisan ini sebenarnya sangat penting, karena pendidikan ini juga selain daripada anak yang diwariskan oleh Allah kepada kita sebagai warisan, pendidikan juga harus diwariskan, diulangkan kepada anakmu, kepada anak mereka, dan keturunan-keturunan yang akan datang. Jadi inilah pendidikan Kristen yang kita pertahankan. Kita harus mempertahankan warisan ini. Pendeta? Harus. Terima kasih Pastor Brian. Oh ya, Pastor. Saya suka menambah satu perkara tentang proses pertumbuhan pendidikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang saya lihat istimewa di sana adalah Bapa di surga telah memilih orang yang terbaik, walaupun bukan orang yang terkaya.
untuk melengkapi keperluan Yesus sebagai mencapai misi dia Tukang kayu. sebagai menjadi penebus dan juru selamat kepada manusia. Sebab kita lihat melalui bapa dan Yusuf dan Maria telah memberikan segala pendidikan yang berkaitan dengan keperluan Yesus waktu masih kecil dan sampai dia membesar. Dan kita melihat Yesus di sini begitu petah untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang mungkin sukar untuk dijawab oleh umur yang sebaya dengan dia. Tapi Yesus mampu. Dan saya rasa ini adalah hasil didikan ibu bapa dia. Jadi kalau kita orang mengatakan seperti ini, kalau kita melihat ibu bapa yang baik, lihat penciptaan anak kita, kata orang. Terima kasih, Pastor. Ya, saya tertarik dengan satu ayat di dalam, mungkin kita boleh buka Alkitab dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Mungkin kita tahu ayat ini dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita lihat, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Secara ayat ini selalu digunakan oleh para remaja juga, anak-anak. Mereka mengatakan, Daddy, Alkitab bilang jangan kasih marah saya. Jadi, bagaimana sebenarnya sebagai seorang ketua keluarga ataupun yang memimpin dalam keluarga ini, kita boleh fahamkan anak-anak, terutamanya sekali ayat ini. Karena ayat ini juga mungkin salah seorang anak kamu menanyakan ataupun akan ambil ayat ini, jangan buat hati saya marah. Ayat Alkitab katakan jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Jadi macam mana kita mau selesaikan ataupun jelaskan perkara ini? Mungkin Dr. Gerard. Saya pikir kita harus membaca daripada ayat yang pertama di sana, sebab ayat pertama itu mengatakan, anak-anak, turutilah ibu bapamu di dalam Tuhan, sebab itu benar ataupun baik. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah hukum yang pertama yang mempunyai janji, supaya kamu hidup dengan baik di tempat yang Tuhan berikan kepadamu, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kemudian ayat 4, dan bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Kita lihat di sana bahwa ayat ini datang selepas itu, selepas menghormati ibu bapa. Nah, ini mungkin digunakan sebagai senjata bagi anak-anak ini, tetapi apabila kita melihat di sini, on the one hand, memang kita jangan sengaja untuk provoke anak ini. Okay? Sebab kadang-kadang ibu bapa ini pun satu juga. Mereka suka provoke anak. Anak bilang jangan. Kemudian dia teruskan juga kadang-kadang. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi contoh-contoh lain di mana kita melakukan sesuatu yang mempermalukan anak itu. Nah, di sana kita harus berhati-hati. Sebab apa yang dilihat di sini, apa yang dikatakan oleh Paulus ini, di dalam Tuhan, kita dua, anak itu dan ibu bapa itu harus saling menghormati di dalam Tuhan. Saya ada 3 orang anak yang sudah remaja, dan biasanya is the other way around, ya, bukan kita yang membangkitkan amarah, yang selalu mau marah itu saya, ya, karena mereka sudah dewasa dan kadang-kadang keputusan-keputusan yang mereka buat dan sebagainya itu kadang-kadang menduga, ya, kesabaran kita sebagai seorang bapa. So it's the other way around. Kalaulah ayat ini katakan anak-anak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati bapamu. Ya. Jadi satu yang saya pelajari di sini adalah kita juga harus saling menghormati, even kepada anak-anak kita, karena hormat yang kita terima itu harus datang daripada basisnya, asasnya adalah kasih. Dan itu sebabnya dalam Keluaran pasal yang ke-20, hukum Tuhan yang kelima katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut
usiamu, umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Dan sebagai bapa, sebagai pembimbing dan pendidik mereka, kita juga harus boleh menghormati mereka dan meneguhkan ikatan kasih di antara anak dan bapa itu sendiri. Terima kasih Pastor Brian. Iya, Pastor Brian menyentuh mengenai kembali kepada basis, yaitu kasih semua. Dia mengingatkan saya kembali kepada, kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, 23 mengenai buah roh. Saya rasa ini adalah salah satu sifat yang harus ada dalam, bukan hanya pada anak-anak, tetapi kepada pemimpin keluarga itu juga, ibu bapak. Karena jikalau tidak ada sifat buah roh ini juga, mungkin satu sistem keluarga itu menjadi porak-poranda. Karena kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu, banyak yang dikatakan, yaitu kasih, sukacita, damai, sabar, kelembutan, kebaikan, iman, dan kesopanan. Dan saya percaya sebagai leader di dalam keluarga, ibu bapak yang memimpin keluarga itu, kalau tidak ada buah roh di dalam kehidupan ataupun kepimpinan keluarga itu, keluarga akan menjadi porak-poranda. Ya, mungkin Pastor Minson ada tambahan. Ya, tentang mendidik anak dan keluarga ini merupakan satu cabaran kepada kedua ibu bapak. Yes. Sebab pasti masyarakat akan menilai ibu bapak itu melalui pembawaan ataupun appearance anak itu di mana-mana. Dan seringkali secara pribadi saya selalu mengulang-ulangi apa yang saya katakan di pagi dan petang. Dengan harapan itu benda akan tertanam di minda. Dan bila saya pertama kali membaca ayat ini yang jangan menimbulkan amarah kepada hati anak, tiba-tiba hati saya jadi cair. Sebab saya merasai apakah cara saya ini menimbulkan amarah ataupun memang cara saya ini betul. Dan itu yang perlu dinilaikan. Apalagi kalau anak itu semakin meningkat remaja dan dewasa. Tidak boleh lagi seperti dahulu. Sebab boleh berhujah sudah. Dan satu yang saya lihat di sini adalah seperti yang Pastor Brian katakan, perlu ada saling hormat menghormati. Yes. Kadang-kadang kita perlu memberi anak itu peluang untuk mendengar ataupun kita mendengar luahan anak itu sendiri. Jangan kita baru anak itu buka mulut dan kita akan duga sesuatu yang tidak baik dan kita terus blok dan dia tidak hati dan dia akan tidak mau bercakap dengan kita. Sebab dia pikir, buat apa saya bercakap dengan Dede? Apa saja yang saya akan cakap, dia pasti menukarkan jadi negatif. Jadi dia kadang-kadang cara kita sendiri, kadang-kadang diri saya sendiri, boleh jadi ada perkara-perkara yang perlu saya perbetul untuk memberi bimbingan kepada hal-hal yang lebih positif dan lebih baik kepada anak. Sebaik yang mungkin. Terima kasih Pastor Minson. Dan kita boleh lihat di sini bahwa salah satu lagi aspek yang penting dalam keluarga ini adalah komunikasi. Itu yang saya dapat lihat daripada apa yang Pastor Minson katakan tadi. Di mana komunikasi antara sesama keluarga itu begitu penting. Karena itu yang akan membuatkan kita lebih mengenali keperluan dalam setiap seisi keluarga. Dan yang paling penting adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Ya, dan melalui komunikasi yang baik dengan Tuhan, saya percaya Tuhan membantu setiap ketua keluarga untuk mengarahkan ataupun guide anggota keluarga melakukan yang terbaik dalam kepimpinan keluarga. Dan saya melihat juga di dalam Ulangan pasal yang ke-6 itu, apabila kita baca seluruh chapter, kita boleh melihat bagaimana satu lelaki yang boleh dianggap kecil memimpin bangsa yang ramai, ya, dia menjadi leader pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel, Musa. Dan saya percaya dengan komunikasi yang baik dengan Tuhan, dia telah diperkuatkan. Dan itulah keperluan sebagai anggota keluarga ataupun ketua keluarga, yang mana memerlukan komunikasi yang berterusan antara Tuhan dengan
ketua keluarga seterusnya kepada anggota sesi keluarga yang lain. So saya ingin memberikan masa sedikit lagi kepada ketiga-tiga panel kita rekan ini, kalau kita ada sedikit tambahan lagi. Mengenai komunikasi sebentar ya, tadi yang kamu sentuh itu memang sangat penting dalam keluarga. Namun kita harus juga melihat jauh lebih dalam komunikasi tersebut, bahwa ada komunikasi yang tidak lepas, tidak tulus ataupun tidak dapat sampai ke pihak yang satu. Kita berkomunikasi tetapi tidak sampai ke pihak yang satu. Jadi itu yang kita katakan, kita harus menyampaikan satu message itu dengan jelas. Seperti mana Tuhan juga menyampaikan message itu kepada kita dengan jelas. Kita harus juga menyampaikan message itu dengan jelas kepada istri, kepada anak. Mereka adalah yang kita didik dalam keluarga. Dan dalam didikan itu juga kita boleh mengajar mereka bagaimana untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam rumah untuk lebih jelas. Dan dengan kejelasan itu saya pikir Tuhan akan memberkati kesefahaman dalam rumah. Sebab kalau tidak jelas itu, apa yang mau buat ini? Apa yang mau buat? Saya tidak tahu, So kita harus melihat itu. Consider. Bagi saya keterbukaan, karena dalam zaman modern, bukan modern lagi, canggih dan juga digital ini, secara pribadi saya sangat merendah diri karena banyak yang saya boleh pelajari juga daripada anak-anak saya, yang pengetahuan mereka itu mungkin karena sumber ataupun kemudahan internet dan sebagainya. Ada yang kita sendiri sebagai ibu bapa boleh belajar daripada mereka. Pastor Minson, bagaimana? Sangat luar biasa sekali mendengar pendapat daripada Pastor Brown dengan Dr. Gerard. Dan apa yang saya tertarik juga adalah seringkali kita sebagai bapa selalu meletakkan sepenuh beban mendidik anak itu di tangan istri. Sebab kita merasai bahwa kita sudah penat bekerja di pejabat ataupun di tempat kerja. Dan kita rasa tak perlu lagi kita untuk menambah. Dan saya pikir itu satu perkara yang kita terlepas dalam pikiran kita. Sebab anak-anak itu juga perlukan nasihat ataupun kata-kata daripada kita. Bukan hanya kita menghulurkan uang untuk keperluan anak-anak itu dan keperluan keluarga. Saya pikir bapak itu juga harus mengambil peranan yang hampir sama dengan istri. Terima kasih Pastor Minson. Daripada perbincangan kita sebentar tadi, kita mengetahui bahwa kekeluargaan ataupun sistem keluarga ini adalah satu anugerah yang besar daripada Tuhan. Dan sudah tentu ibu bapak mempunyai peranan yang begitu besar. Kita boleh melihat lelah kepenatan, lelah payah, jerih payah mereka sebagai ketua keluarga. Tetapi kita percaya dengan komunikasi hubungan yang baik antara ketua keluarga dengan Tuhan, semua ketua keluarga dikuatkan. Karena kita lihat di dalam satu keluarga ada berbagai-bagai ragam sebenarnya, anak-anak semua. Jadi yang menguatkan kita sebagai pemimpin dalam keluarga itu mungkin adalah Tuhan itu sendiri. Dan sangat penting kita datang kepada Tuhan setiap masa. Terutamanya sekali mendidik anak-anak datang kepada Tuhan awal pagi. Karena saya percaya perkara seperti ini yang kecil mungkin dianggap selalu diabaikan. Tetapi mungkin kebaktian setiap pagi itu sebenarnya sesuatu yang boleh membawa kesan yang besar. Bukan saja kepada keluarga, tetapi setiap individu di dalam keluarga itu juga. Jadi harus kita terus bersandar kepada Tuhan dalam apa jua cabaran, terutamanya sekali di dalam hal kekeluargaan. Terima kasih kepada 3 orang sahabat yang turut serta pada hari ini, pada pagi ini. Dr. Gerard, Pastor Brian, dan juga Pastor Minson. Saudara-saudari, sampai sini saja perbincangan ataupun perkongsian, pertukaran pendapat dalam sesi kali ini. Jangan lupa untuk sertai kami sekali lagi di dalam
episode yang akan datang. Sebelum kita berpisah, saya ingin sekali menjemput kita semua untuk tunduk kepala dan kita mohon Pastor Brian untuk pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan telah menganugerahkan kami dengan keluarga. Tuhan telah menempatkan ibu dan bapa sebagai pemimpin, sebagai pendidik dalam sebuah rumah tangga itu. Dan anak-anak yang merupakan warisan daripada Tuhan yang perlu kami pelihara dalam segala kebenaran, agar pengetahuan mereka akan Tuhan akan dapat bertumbuh dan dikekalkan, dan seterusnya mereka akan menjadi milik mutlak Tuhan bila mana Yesus datang kedua kali nanti. Tolong kami untuk memainkan peranan dan tanggung jawab ini dengan setia, dan kami mengakui bahwa Tuhanlah, Yesuslah kepala dalam setiap rumah tangga kami. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih pada para penonton yang sudah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa, ya, kita akan bertemu sekali lagi pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.